Nasionalisme Islam oleh Syed Hussein Nasr. Nah, pasti kalian masih banyak belum tahu nih siapa sih sebenarnya Syed Hussein Nasr ini. Jadi, Syed Hussein Nasr ini adalah seorang intelektual muslim yang lahir pada tanggal 7 April 1933 di kota Teheran, Iran. Ayahnya bernama Said Waliullah Nasr, yang dikenal sebagai seorang ulama terkenal di Iran pada masanya, juga seorang dokter dan seorang pendidik pada masa berkuasanya Reza Shah. Nasr memperoleh pendidikan tradisional di Iran baik secara formal maupun secara informal. Pendidikan informalnya diperoleh dari keluarga serta ayahnya sendiri, sedangkan pendidikan formalnya diperoleh dari madrasah di Teheran. Selain itu juga ayahnya mengirimnya ke lembaga pendidikan di Qum yang diasuh oleh Tabatabai, yaitu seorang penulis tafsir Mizan, untuk belajar filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Pendidikan tingginya ditempuh di Amerika, di MIT. Beliau berhasil memperoleh gelar diploma BS, Bachelor of Science, dan MA, Master of Art dalam bidang fisika. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard, menekuni History of Science dan Filosofi. Di perguruan tinggi ini, Nasr berhasil memperoleh gelar PhD pada tahun 1958. Latar belakang agama keluarga Nasr adalah penganut aliran Syiah tradisional, yang dimana aliran Syiah tradisional ini menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Iran. Paham Syiah masih ada hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena didukung oleh ulama terkenal dan berpengaruh. Ada 3 metode dalam Syiah untuk memahami ajaran keagamaan. Yang pertama, metode formal agama. Kedua, metode intelektual dan penalaran intelektual. Dan yang ketiga, metode intuisi atau penyingkapan spiritual. Nasr sangat mengkritik tajam paradigma sains barat modern. Hal ini bisa dilihat dari karya ilmiah dan ceramahnya. Kritikannya ini merujuk pada dampak-dampak negatifnya. Kritikan Nasr terhadap sains modern yang pertama, pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam sudah dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Yang kedua, alam digambarkan secara mekanistik, seperti mesin yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang memunculkan masyarakat industri modern dan kapitalisme. Yang ketiga, rasionalisme dan empirisme. Yang keempat, warisan dualisme Descartes yang mengandaikan pemisahan antara subjek yang mengetahui dan diketahui. Dan yang terakhir, eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Tradisionalisme ini bersifat metafisik karena di dalamnya membicarakan tentang Tuhan, alam, dan juga manusia. Menurut Nasr, pengetahuan bisa dilihat dari konsep tradisionalisme Islam, yang dimana tradisionalisme Islam ini merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi, yaitu kebenaran dan sumber asal segala sesuatu, yang menghubungkan sekularitas Barat dengan dimensi keilahian. Tradisionalisme Islam disebut sebagai gerakan intelektual secara universal karena mampu merespon arus pemikiran Barat modern yang merupakan efek dari filsafat modern cenderung bersifat profani. Tujuan utamanya ialah menegaskan dan menjelaskan keunggulan tradisi Islam atas pemikiran Barat modern yang dinilai meninggalkan dan melepaskan diri dari yang suci atau yang ilahi serta tidak memahami sekularitas. Dampak buruk dari pemikiran Barat modern adalah melahirkan sikap dan paham individualisme, rasionalisme, sekularisme, dan materialisme. Menurut Nasr, kebebasan manusia yang benar adalah kesadaran akan hubungan dasar antara dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ilmu pengetahuan yang benar adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui hubungan antara duniawi dan ukhrawi.